Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini di materi terpadu kelas 8, ini masuk bab 11 ya, tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Tapi untuk hari ini Ibu ingin membahas tentang getaran dan gelombang. Nah, ini kompetensi inti yang harus kamu ketahui. Ada kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan. Ini kompetensi dasarnya. Diharapkan kamu dapat memahami konsep getaran, gelombang, dan bunyi, serta pendengaran dan penerapannya dalam sistem sonar pada hewan dan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, kalau untuk keterampilannya, melakukan percobaan untuk menyelidiki konsep getaran, gelombang, bunyi, dan pendengaran, serta penerapannya dalam sistem sonar pada hewan dan kehidupan sehari-hari. Nah, ini secara singkat aja ya. Indikatornya seperti ini yang akan kamu dapatkan. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita langsung saja ya. Getaran. Nah, ini getaran itu berarti suatu benda yang memiliki gerakan. Itu namanya getaran. Gerakan seperti apa? Yaitu gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan yang tetap. Itu tandanya getaran. Nah, satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Misalnya, ada sebuah bandul atau misalnya kalung ya, kalung kan ada bandulnya. Nah, itu kalau kamu ayunkan bandulnya pada kalung itu gerakan bolak-baliknya itu disebut dengan satu getaran. Nah, ini ya. Ini misalnya ada pegas yang di bawahnya ada dikasih beban. Nah, saat pegasnya ditarik ke bawah, nah, ini adalah namanya satu getaran, ya. Nah, begitu juga pada bandul, getaran ayunan pada bandul dikatakan satu getaran jika gerakannya dari A ke B, C, lalu ke B lagi, lalu kembali lagi ke A. Jadi, satu getaran itu berarti dari titik awal kembali lagi ke titik awal. Titik awal di A. Nah, berarti dari A, B, C, lalu ke B lagi, ke A lagi, itu dinamakan satu getaran. Nah, berarti kalau setengah getaran, dari mana ke mana? Berarti dari sini ke sini aja. Dari A, B, C, itu namanya setengah getaran. Nah, dalam getaran ada yang namanya frekuensi dan ada yang namanya periode. Frekuensi itu disimbolkan dengan F. F kecil itu namanya frekuensi. Frekuensi ialah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon atau 1 detik. Sekon itu sama dengan detik ya. Nah, jadi frekuensi berarti berapa frekuensinya? Nah, berarti kita hitung getaran yang terjadi dalam 1 detik itu. Ya, jadi frekuensi adalah jumlah getaran dibagi waktu. Nah, atau kalau dirumuskan, F sama dengan stigma getaran. Stigma itu jumlah, berarti jumlah getaran dibagi waktu. Nah, ini keterangannya ya. Stigma getaran ini dibacanya stigma. Stigma itu adalah jumlah. Ini adalah jumlah getaran. F itu adalah frekuensi. Satuannya adalah hertz atau disingkat menjadi Hz. H besar, Z kecil. Lalu ada T. T itu adalah waktu. Ini besaran pokok ya. T adalah waktu, satuannya sekon atau detik. Nah, ini adalah yang tadi Ibu sebutkan, yang Ibu jelaskan tadi adalah pengertian dari frekuensi getaran. Ibu ulang lagi ya, frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon atau 1 detik. Nah, selain frekuensi, ada juga yang namanya periode atau perioda. Nah, ini berbeda dengan frekuensi. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi 1 getaran. Nah, jadi berapa waktu yang dibutuhkan untuk terjadi 1 kali getaran? Itu disebut dengan periode atau perioda. Nah, simbol dari periode itu sendiri adalah T besar ya, bukan T kecil ya. Kalau T kecil itu adalah simbol dari waktu yang satuannya sekon, tapi kalau T besar itu adalah simbol dari periode. Nah, cara mencari periode berarti 1 dibagi frekuensi ya. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan yang untuk terjadi 1 kali getaran, berarti 1 per F atau 1 per frekuensi. Nah, T ini adalah periode. T besar ya, periode, satuannya sekon atau S. Sekon itu detik ya.
Nah, F kecil adalah frekuensi, satuannya hertz atau hertz. Ya, ini lambangnya H sama Z. H besar, Z kecil. Sama ya. Nah, berarti untuk mencari periode, kamu harus tahu dulu frekuensinya. Kalau misalnya di soal tidak ada frekuensinya, maka kamu cari dulu frekuensinya di rumus frekuensi yang ini. Jumlah getaran dibagi waktu. Nah, contoh, dalam 0,5 menit atau dalam setengah menit, terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Nah, jadi ini berarti yang ditanyakan ada dua ya. Nah, jadi kita pisahkan aja. Yang A yang ditanya adalah frekuensi. Frekuensi berarti yang kita cari adalah F-nya, F kecil. Lalu berapakah periodenya? Berarti yang kedua adalah yang dicari periode atau T besar. Nah, kita cari satu-satu. Kita carinya F dulu atau frekuensi. Karena nanti di rumusnya periode itu kita harus tahu F-nya. Untuk mencari tahu F-nya, maka kita harus cari dulu frekuensi yang ada di sini. F tadi rumusnya adalah jumlah getaran dibagi waktu. Jumlah getaran berapa di sini? Jumlah getarannya 6.000. Nah, dibagi 30. Kenapa ini 30? Karena setengah menit. 1 menit itu kan 60 detik. Tadi kan T itu adalah waktu. Satuannya sekon atau detik. Nah, maka setengah menit kamu cari berapa detik. Karena 1 menit 60 detik, berarti setengah menit adalah 30 detik. Nah, berarti ini adalah 6.000 dibagi 30. 6.000 dibagi 30 adalah 200. Jangan lupa satuannya. Karena yang ditanya frekuensi, maka satuannya adalah hertz. Atau kamu singkat juga boleh, yaitu jadi H besar dan Z kecil, hertz. Baru deh dicari periodenya. Periodenya tadi adalah T besar. Untuk mencari periode berarti berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Nah, rumusnya adalah tadi 1 per F. 1 dibagi F-nya berapa? Tadi yang kamu dapatkan adalah 200. Berarti 1 per 200. 1 per 200 sama dengan 0,005 sekon. Ya, karena periode yang dicari sekonnya atau waktunya yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Jadi yang dibutuhkan periodenya adalah 0,005 sekon. Ya. Jadi bedanya itu ya, kalau F jumlah getarannya dibagi waktu, tapi kalau periode atau T besar berarti 1 per F. Karena kenapa 1? Karena yang dibutuhkan satu kali getarannya. Nah, tadi ada getaran, sekarang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Kalau tadi getaran itu nggak merambat. Nah, dia hanya melakukan getaran, ada yang bandul dan ada juga yang pegas. Ya, gelombang getaran yang merambat. Nah, getaran ini sebenarnya adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan. Nah, gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Langsung aja kita lihat contohnya. Nah, gelombang ada dua ya, ada gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Nah, apalagi sih itu? Gelombang elektromagnetik berarti gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam merambatannya. Jadi nggak perlu alat yang digunakan untuk memerantarai gelombang awalnya. Jadi tidak perlu zat perantara. Contohnya adalah gelombang radio. Nah, ini kan atau gelombang televisi. Dari stasiun televisi ke televisi kamu bisa menampilkan gambar. Nah, itu nggak perlu zat perantara ya. Lalu ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik berarti lawannya elektromagnetik. Dia memerlukan zat perantara. Contohnya adalah gelombang bunyi. Nah, berdasarkan arah getarannya, gelombang terbagi menjadi dua lagi. Ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah penjalarannya. Jadi, kalau transversal itu kayak gini. Misalnya di sini ada tegak lurus. Kalau transversal itu kayak gini, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah gitu. Jadi kayak ada bukit, lalu di bawahnya ada lembah, bukit, lembah, bukit. Jadi kalau misalnya kamu melakukan gelombang pada tali misalnya, nah kan talinya itu akan membentuk bukit dan lembah. Nah, itu namanya gelombang transversal. Sedangkan gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Nah, gelombang longitudinal itu seperti yang terjadi pada per ya. Per itu kan bentuknya seperti spiral. Nah, itu bentuk gelombangnya adalah gelombang longitudinal. Nah, ini ya, gelombang transversal ini contohnya pada tali.
yang dikibaskan ya. Kalau tali dikibaskan maka akan membentuk seperti ini. Nah, ini namanya adalah bukit gelombang, yang ada di bawah ini adalah lembah gelombang ya. Sini ada keterangannya dari A, B, C, berarti ini ya. Dari sini ke sini itu disebut bukit gelombang. Lalu dari C, D, E, dari sini ini adalah lembah gelombang. Jadi ini bukit yang di atas, lembah yang di bawah. Berarti E, F, G itu juga bukit. Lalu ada juga B. B itu adalah puncak gelombangnya karena dia ada di atas. Kalau yang di bawah itu adalah dasar gelombang. Berarti yang F ini juga adalah puncak gelombang. Nah, di sini ada juga A, C, E, G. Nah, yang tegak lurus ini, dalam tegak lurus ini disebut simpul-simpul gelombang. Lalu ada B dan B aksen, puncak gelombang dengan puncak yang ada di bawahnya. B aksen berarti bayangannya. Nah, itu adalah amplitudo namanya. Nah, ini D itu adalah tadi lembah dasar gelombang. Lalu ada D aksen, nah itu adalah amplitudonya. Sama juga ini, F, pasti di sininya ada F aksen. Nah, ini adalah amplitudo. Gelombang longitudinal itu berupa rapatan dan renggangan. Nah, ini seperti per ya. Nah, jadi arah rambatannya seperti ini ke sini. Ya, jadi ada rapatan, renggangan. Ini renggangan ya, kalau renggang berarti dia melebar, bulatannya lebih besar, tapi kalau terbalik ya, kalau rapatan itu yang ini rapatan yang bulatannya lebih kecil. Nah, satu gelombang itu berarti adalah satu renggangan dan satu rapatan. Atau satu rapatan, satu renggangan itu sudah disebut satu gelombang. Berarti satu gelombang itu segini. Nah, ini adalah satu gelombang. Nah, dalam gelombang juga ada periode dan frekuensinya. Tapi selain periode dan frekuensi, ada juga panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Nah, kalau dalam gelombang, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu gelombang. Disebut dengan periode. Nah, ini sama ya seperti periode dalam getaran. Kalau getaran kan sama aja, waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran. Tapi kalau periode pada gelombang, waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu gelombang. Contoh, jika dalam 1 detik terjadi 100 gelombang, berarti untuk terjadi satu gelombang diperlukan waktu 1/100 sekon. Ya, jadi sama dengan 0,01 sekon. Berarti periode gelombang tersebut adalah 0,01 sekon. Jadi tetap aja 1 per berapa gelombang nih yang sedang terjadi. Kalau dia 100 berarti 1/100. Tapi kalau dalam 1 sekon terjadi 1000 gelombang misalnya, berarti 1/1000. Frekuensi, kalau dalam gelombang banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 sekon. Ini sama ya seperti getaran. Pokoknya kalau frekuensi itu berapa banyak, banyaknya berapa. Nah, itu banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik atau 1 sekon. Nah, ini sama rumusnya. F itu frekuensi, stigma gelombang atau jumlah gelombang dibagi dengan waktu. Sama ya, seperti yang tadi getaran. F itu frekuensi, satuannya Hertz, atau sama disingkat Hz. Stigma gelombang yaitu jumlah gelombang, sedangkan T adalah waktu, satuannya sekon atau detik. Ini ada contoh soal. Periode sebuah gelombang adalah 0,025 sekon. Periodenya sudah diketahui nih. Maka berapakah frekuensi gelombang tersebut? Jika dalam 10 sekon akan terjadi berapa gelombang? Nah, berarti ada dua yang ditanya ya. Kita tulis dulu diketahuinya. Yang diketahui adalah periode. Periodenya T-nya sudah diketahui yaitu 0,025 sekon. Nah, untuk mencari F itu adalah 1/T ya, atau 1 per periode. Berarti 1/0,025. 1 dibagi 0,025 sama dengan 40 Hz. Ya, jadi frekuensinya adalah 40 Hz. Nah, ini adalah dalam 10 sekon akan terjadi berapa gelombang. Nah, ini F-nya sama dengan jumlah gelombang per T. Nah, jumlah gelombang sama dengan F dikali T, F-nya adalah, jadi berapa F-nya? 40 Hz dikali, ini karena 10 sekon, maka dikali 10. Jadi ada 400 buah gelombang. Karena yang ditanyakan ini ya, frekuensi gelombang dan dalam 10 sekon akan terjadi berapa gelombang, berarti frekuensinya ya.
Nah, dalam gelombang ada yang namanya panjang gelombang. Panjang gelombang itu disimbolkan dengan ini. Ini adalah lambda cara bacanya. Panjang satu gelombang atau panjang gelombang atau simbolnya adalah lambda adalah sama dengan panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Misalnya, periode suatu gelombang adalah 0,1 sekon. Maka dalam 1 sekon gelombang menempuh jarak 10 meter. Nah, dengan demikian gelombang tersebut adalah 10 dibagi 1 sekon, karena kan jaraknya 10, tapi dalam waktu 1 sekon, dikali 0,1 detik, sama dengan 1 meter. Maka itu adalah panjang gelombangnya atau lambdanya. Nah, ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat ini disimbolkan dengan V. Atau sama juga, V sama juga kecepatan kan ya, berarti sama aja. V, kelajuan rambat gelombang atau cepat rambat gelombang ialah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap 1 sekon. V sama dengan S dibagi T. Nah, ini sama ya. Seperti rumus dari kecepatan. Untuk mencari V-nya, V itu adalah kelajuan rambat gelombang atau cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Sedangkan S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter. T itu adalah waktu tempuh, satuannya sekon. Ini ada hubungannya dari ketiga ini, antara frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang, atau V lambda V, F lambda V. Ini bisa kita hubungkan, yaitu lambda atau panjang gelombang sama dengan cepat rambat dibagi frekuensi. Karena periode adalah 1/F atau T adalah 1/F, maka lambdanya atau panjang gelombang sama dengan V dikali periode ya. Nah, ini keterangannya. Yang tadi ini lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. V itu adalah kecepatan atau cepat rambat gelombang atau kelajuan rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Lalu F adalah frekuensi, satuannya hertz. Periode adalah T, lambangnya satuannya S. S itu sekon ya. Nah, ini adalah pemantulan gelombang. Ini kalau pantulan gelombangnya transversal, ujung talinya tetap. Maka seperti ini. Kami di jalan sini, lalu saat sampai ke dinding, nah dia akan balik, tapi baliknya ke lembah, jadi di bawahnya. Tapi kalau pantulan gelombang transversal dan ujung talinya bebas, maka dia akan seperti ini. Saat sebelum memantulkan ke dinding, dia membentuk gelombang di puncak ya. Tapi saat sudah dipantulkan ke dinding, maka dia tetap di puncak gelombangnya. Nah, itu bedanya antara ujung tali yang tetap dengan ujung tali yang bebas. Jadi kesimpulannya, gelombang itu memiliki sifat yang dapat memantul. Ya, jadi makanya banyak dalam kehidupan sehari-hari itu gelombang digunakan untuk sebagai pemancar radio, sebagai pemancar saluran televisi, itu menggunakan gelombang ya. Kalau itu menggunakan gelombang elektromagnetik karena tidak membutuhkan zat perantara. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya baru kita akan membahas tentang bunyi. Jadi sampai sini dulu materi dari Ibu. Nanti akan Ibu buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.